Halo guys, bertemu lagi dengan aku Fadi Said Al-Katiri dari SMP Negeri 62 Jakarta Timur dari kelas 75. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Ratu Kalinyaman yang berada di tema 4 tentang sejarah lokal. Ratu Kalinyaman ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyaman adalah Ratna Kencana. Gelar Kalinyaman diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoib, Sultan Hadirin, dan pemberoleh sebuah tempat bernama Kalinyaman yang berada di antara Jepara dan Kudus. Arya Pengangsa, anak dari Pangeran, sedang Ngilepen cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyaman kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sunatan Hadirin dipenuh oleh para utusan Arya Panangsang Gunung Naraja. Ratu Kalinyaman kemudian pergi bertapa ke Gunung Naraja yang berada di sebelah utara Sungai Jepara. Ia meninggalkan keraton dan sebuah bawahnya. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya pada orang yang berhasil membunuh Arya Pangsa. Akhirnya Arya Pangsa berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bentuk Ki Pernahan, Ki Juru Matani, Ki Pinjawi, dan Danang Sutawijaya. Setelah Arya Pangsang, Ratu Kalinyaman kemudian dikenal sebagai wanita pengusaha di Jawa. Sejak pertanggal abad ke-16 (1549), Ratu Kalinyaman tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaan meliputi Patijuna, Jepara, dan Rembang. Ratu Kalinyaman melakukan kerjasama dengan pengusaha di daerah lain melalui Maluku, Cirebon, Tuban, Johor, dan Banten. Dalam hubungan dengan dan pelayaran, Ratu Kalinyaman menerapkan sistem komenda yang dikenal di Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Dalam sistem ini, para raja, pengusaha wilayah pesisir memiliki wakil-wakil yang sangat berwibawa. Jepara berhasil melakukan ekspor beras di lawa, gula, kayu, kelapa, dan berbagai jenis palawija. Hal tersebut merupakan bukti adanya peningkatan perekonomian di Jepara. Kerjasama dengan semangat yang Tonyaman menurunkan bantuan berupa 4.000 testara dan negara dan kapal sebagai upaya untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Sultan Alauddin Raja Aceh saat itu berupaya melakukan kerjasama dengan Ratu Kalinyaman saat isi Raja Aceh ingin mempertahankan hegemoni Islam di Malaka. Sementara Ratu Kalinyaman ingin mempertahankan eksistensi Lapara sebagai kekuatan dasar di pesisir utara Jawa. Ia pun mengirim 300 kapal dan 15.000 orang prajurit di bawah Ki Demang Laksamana. Kali ini susahnya juga menanggalkan karena pasukan Aceh
Darussalam sudah dipukul mundur dalam hutan logistik. Jepara berhasil dihadang Portugis. Di samping itu juga setelah Ratu Kalinyaman meninggal pada 1179, pengganti adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Pemakaman Ratu Kalinyaman berada di belakang Masjid Mantingan. Di sana Ratu Kalinyaman dimakamkan bersebelahan dengan suaminya Pangeran Hadirin. Oke guys, itulah dari aku. Thank you for watching. Bye bye.